Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan menjadi renungan kita bersama pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Sebelum saya membacakan firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada pagi hari ini, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang segar dari Tuhan. Kami boleh menikmati hal-hal yang indah. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami ada pagi hari ini bukan karena kami Tuhan, tapi kami menyadari kehidupan kami ini hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini menjadi renungan kita bersama dan mengingatkan kepada kita agar kita menjadi umat Allah yang memuji Tuhan, umat Allah yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dan menjadi umat Allah yang tidak melupakan Tuhan dan kebaikannya. Ini adalah ungkapan pemazmur, ungkapan Raja Daud. Raja Daud memotivasi dirinya, mengajak dirinya, mengajak jiwanya agar bersyukur kepada Tuhan dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ketika Daud mengungkapkan hal ini, saat itu Daud dalam posisi seorang raja. Daud menjadi raja atas Israel selama 40 tahun. Dalam 1 Raja 2 ayat 11 dikatakan, dan Daud memerintah Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Saudara sekalian, Daud tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Daud menyadari sejauh perjalanan hidupnya hanya karena Tuhan. Sebab itu dalam Mazmur 103 ayat 2 ini, Daud mengungkapkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dalam ayat 3-5 merupakan ungkapan pengalaman kebaikan Tuhan yang mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dalam ayat 12-13 dikatakan juga, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang
kepada orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini sangat jelas bahwa Daud adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Daud pribadi yang selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Dan Daud tidak pernah melupakan sejarah-sejarah kebaikan Tuhan. Selama 40 tahun, Daud menjadi Raja Israel. Daud banyak menikmati kebaikan Tuhan. Daud tidak melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan sebelum Daud menjadi raja, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Daud alami. Kebaikan Tuhan sudah terpatrik dalam hati sanubari Daud. Ketika Daud belum menjadi seorang raja, dan ketika pun Daud sudah menjadi seorang raja, selama 40 tahun, Daud merasa puas dengan Tuhan. Selama 40 tahun menjadi seorang raja, Daud puas dengan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menunjukkan bahwa Daud puas dengan Tuhan. Daud menunjukkan Daud bahagia dengan Tuhan. Daud tidak menunjukkan bahwa kepuasannya di dalam istana. Kepuasannya menikmati segala berkat-berkat di istana. Daud tidak mengungkapkan ketika di dalam istana dia menikmati kepuasan dan keindahan di dalam istana. Tidak. Tapi kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan Daud, bahkan dalam kitab Mazmur ini, begitu jujur, begitu tulus Daud mengungkapkan. Dan Daud menunjukkan kepuasannya bersama dengan Tuhan dan mengajak jiwanya untuk tidak melupakan Tuhan. Artinya Daud bersyukur kepada Tuhan, Daud puas dengan Tuhan, Daud merasa bahagia dengan Tuhan, dan Daud menjadikan Tuhan adalah sumber pertolongannya. Istana bukan segalanya bagi Daud. Ketika Allah mempercayakan Daud menjadi seorang raja, bukan berarti Daud merasa istana ada segalanya. Tidak. Tapi Daud dengan jujur menyatakan bahwa Tuhan adalah segalanya di dalam hidupannya. Bahkan dia berkata, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Daud menyadari sejarah kehidupannya, perjalanan hidupannya, semuanya berbicara tentang kasih Tuhan. Semuanya berbicara tentang kemurahan Tuhan. Semuanya berbicara tentang pertolongan Tuhan. Allah luar biasa di dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Daud dia tidak melupakan Tuhan, dan dengan jujur dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang indah yang Tuhan sudah nyatakan kehidupan kita. Dimanapun kita berada saat ini, ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, berarti Tuhan mengingatkan kepada kita, firman Allah mengingatkan kepada kita, bagaimanapun keberadaan kita, keberhasilan apapun yang kita capai, itu semua berbicara tentang kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Daud mengakui Tuhan dalam hidupannya. Dia mengakui bahwa segala sesuatu hanya berasal dari Tuhan. Demikian kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, segala sesuatu
di dalam kehidupan kita, dalam sejarah perjalanan kehidupan kita. Itu semua berbicara tentang kasih Tuhan. Itu semua berbicara tentang kemurahan Tuhan. Dan kita tidak menjadi pribadi, menjadi umat yang melupakan Tuhan, tapi kita terus menjadi pribadi, menjadi umat yang selalu ingat kepada Tuhan. Ketika kita selalu ingat kepada Tuhan, maka kita pun terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, memuji pertolongan Tuhan, dan terus bersemangat di dalam Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat cinta Tuhan. Mungkin saudara ketika sakit, Anda berdoa dan Allah sembuhkan. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ketika dalam masalah-masalah, ketika Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Allah tolong dari setiap permasalahan kita, itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Dan kalau hari ini kita bisa melewati berbagai pergumulan, berbagai masalah, berbagai kesulitan, ini berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kehidupan kita ini bukan yang kuat dan gagah kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita andalkan Tuhan, dan kita menyadari setiap kebenaran kehidupan kita, atau semua kebenaran kehidupan kita, hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Daud dia ingat kepada Tuhan. Daud tidak melupakan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Agar kita menjadi orang yang tidak melupakan Tuhan. Kalau firman Tuhan dibacakan kepada kita pagi hari ini, jadi merenungkan kita bersama. Dengan tujuan agar kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan mengucapkan dengan mengatakan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Istana bukan segalanya bagi Daud, tapi Tuhanlah segalanya bagi Daud. Demikian kehidupan kita. Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Dialah pertolongan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat 6, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Daud merasa puas dengan Tuhan. Menunjukkan dia puas dengan Tuhan. Bukan merasa puas di istana, tapi Daud merasa puas dengan Tuhan. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan Daud tidak melupakan kebaikan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan. Menjadi umat yang terus bersyukur kepada Tuhan. Menjadi umat yang terus ingat akan segala kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami pagi hari ini, agar kami tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dan benar Tuhan, kami menyadari kehidupan ini hanya anugerah Tuhan, kehidupan ini hanya kemurahan Tuhan. Sepanjang sejarah kehidupan kami berbicara tentang kemurahan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada, biarlah firman Tuhan menjamah mereka. Biarlah firman Tuhan menolong mereka. Kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Mereka tetap ingat akan Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan menjamah mereka. Firman Tuhan menjamah kehidupan mereka. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Biar firman-Mu terpatrik dalam kehidupan kami, agar kami tetap ingat dan cinta akan Engkau. Dan kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.